Assalamualaikum Ibu Reni, selamat pagi, apa kabar nih? Waalaikumsalam, Bu Liza. Alhamdulillah, saya sehat. Bu Liza sehat. Ya, alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang sehat dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keberkahan ya Bu ya. Amin. Iya Ibu Reni, hari ini benar ya ada sesi coaching dengan Ibu Willy. Iya, benar, Bu. Sekira jam 10 nih ada coaching dengan Bu Willy. Oke lah, baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Willy. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching hari ini? Insya Allah sudah siap, Bu. Oke, baiklah Bu. Sebelum itu, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Ibu ya. Iya, Bu, baik. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi, poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti. Yang pertama, yaitu apakah percakapan coaching Ibu sesuai dengan alur cerita. Nah, seperti biasanya bahwa alur cerita ini dimulai dari menjelaskan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian di sini ada tujuan umumnya ya Bu ya dari proses coaching, kemudian adanya identifikasi masalah, kemudian rencana aksi maupun komitmen yang bertanggung jawab. Yang kedua, apakah dengan melakukan percakapan coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Kemudian apakah yang akan Ibu lakukan nantinya sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu yang pertama seperti biasa adanya kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, kemudian mampu mendengarkan secara aktif dan dengan rasa. Nah, baiklah Ibu, izinkan saya bertanya untuk hari ini, kompetensi coaching apa yang akan ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan hati. Saya akan berusaha untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan sepenuhnya sehingga coach merasa nyaman pada saat berbicara dengan saya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot berdasarkan dari hasil apa yang saya dengarkan dari penuturan Koci nanti. Oke, baiklah. Kira-kira Ibu, secara spesifik lagi, apa yang akan Ibu kembangkan pada hari ini? Saya secara spesifik saya akan mengembangkan kemampuan saya untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci, kemudian dari apa yang saya dengar, saya mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggiring Koci untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi tersebut. Oke, baiklah. Seperti apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan tentunya saya mampu menyimak. Saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif di sini tanpa ada proses judgement atau labeling atau asosiasi ataupun asumsi. Jadi saya betul-betul ingin mengembangkan kemampuan saya untuk mampu menjadi pendengar dari apa yang disampaikan oleh Koci. Oke, baiklah Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjawab secara rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya dengan rekan Ibu ya. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, nah kita akan bertemu kembali untuk bagaimana nanti ke depannya setelah proses
coaching dan nantinya akan saya lakukan penilaian apa yang telah Ibu lakukan dalam proses hari ini. Baiklah Bu. Oke, terima kasih. Oke, Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Baik. Ibu Reni. Bu Melisa off. Baiklah, Bu Willy. Willy dulu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Reni. Oke, Waalaikumsalam Bu Willy. Silakan. Ini kebetulan ketemu Bu Reni nih di Hanggar nih. Boleh nggak saya mau berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bu Reni? Oke, tentu saja Bu Willy. Saya menyediakan banyak waktu untuk Bu Willy. Kira-kira kita ingin membicarakan apa ya? Tapi sebelum kita membicarakan sesuatu Bu, alangkah baiknya kita cari tempat dulu ya Bu ya. Bisa ya Bu? Oke, oke boleh Bu Willy. Oke. Oke, di Oke. sini aja kali ya Bu Reni ya. Iya, di Nah, sini saja boleh. oke. Baiklah Bu Reni. Ini saya sedikit ada kendala atau permasalahan sedikit Ya. ya Bu Reni ya mengenai siswa saya. Iya, Yang mana pada hari ini Kak, tunggu bentar ya Kak ya. Anak Li marawis pula depan nih, terdengar nggak sampai sana? enggak, Enggak. enggak, Oke. enggak dekat. Enggak dengar. Jadi ini ngulang dari mana ya? Eh, Begini Bu Reni, saya Ya. sedikit ada permasalahan nih atau kendala ya Bu ya dari salah satu siswa saya ini. Dia ini sering tidak masuk ke sekolah dengan alasan itu sakit ya Bu ya. Sakit ya, menurut kita sih kalau sakit sih nggak harus dipaksakan ke sekolah juga ya Bu ya. Cuman masalahnya dia ini keseringan Bu Reni. Misalnya hari ini dia masuk, besok dia nggak masuk, alasannya sakit. Besok dia masuk lagi, besok lagi nggak masuk. Nah jadi seperti itu. Itu kan menghambat sekali ya Bu Reni ya. Apalagi dia sudah kelas 9. Nah, saya tanya, kamu beneran sakit atau gimana? Karena saya tanya sama temennya, dia bilang sakit malas Bu, dia bilang seperti itu. Ini saya di sini kondisinya sebagai guru BK ya Bu ya, karena saya juga sudah dapat laporan juga dari wali kelasnya gitu. Nah itulah permasalahan saya Bu Reni. Oke. Baik Bu Willy, saya sudah mendapatkan gambaran ya apa yang menjadi permasalahan bagi Ibu, yaitu tentang kehadiran siswa ya Bu ya. Eh, Kira-kira banyak Bu siswanya? Satu aja Bu Reni. Oh, hanya satu Hmm. saja. Oke, baiklah. Jadi apa yang Bu Willy harapkan dari perbincangan kita, dari permasalahan yang Bu Willy paparkan tadi, tujuan akhir atau harapan Bu Willy terhadap perbincangan kita ini kira-kira bisa Bu Willy gambarkan kepada saya? Dari tujuan berbincang kita ini, saya berharap anak saya ini selalu mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Kalaupun benar sakit, saya ingin apa namanya nih ada surat pernyataan misalnya dari dokter ya Bu ya, ahlinya. Kalau betul sakit ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa juga memaksakan kalau sakit ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada keterangan dari ahlinya, pasti dong kita percaya ya Bu bahwa anak ini mungkin mengidap penyakit ini. Jadi tidak diharuskan ke sekolah ya Bu ya. Maksudnya riwayat penyakitnya kita sudah tahu ya Bu ya. Nah, tapi kalau kayak gini kan saya tanya, dia itu cuma minum obat biasa beli di warung gitu. Sakit di obat warung, sakit beli obat di warung kayak gitu. Jadi karena keseringan ini Bu Reni gitu. Apalagi dengan kondisi orang tuanya yang sibuk gitu. Itu Bu Reni. Ya, jadi Ibu ingin mengharapkan dari anak, apa yang ingin Ibu harapkan dari anak ini? Anak ini seperti apa? Bagaimana setelah kita melakukan perbincangan ini, Ibu ingin anak ini menjadi seperti apa gitu? Saya ingin anak ini tetap belajar seperti biasa karena sudah kelas 9 ya Bu ya. Gitu. Oh, jadi Ibu ingin anak ini memiliki semangat lagi untuk belajar ya Bu ya? Belajar. Iya Oke. Ibu. Ya, udah kelas 9, jadi artinya kalau kelas 9 itu berarti kan anak ini akan mempersiapkan diri untuk ke jenjang berikutnya, ya kan Bu?
Oke. Iya, Ibu. Baiklah Bu Willy, kira-kira untuk mencapai tujuan agar anak ini bisa kembali bersemangat sekolah. Nah, kira-kira Bu Willy memiliki semacam langkah-langkah apa gitu yang bisa Bu Willy lakukan agar semangat anak ini atau kesadaran anak ini untuk sekolah lagi itu muncul kembali? Saya sudah melakukan beberapa langkah ya, Bu ya. Mm-mm. Seperti kami melakukan pemanggilan orang tua. Mm-mm. Nah, melakukan pemanggilan orang tua, cuman posisinya di sini kami sudah melakukan pemanggilan orang tua itu mungkin dari segi via ini ya, Bu ya. Awalnya via titip pesan. Mm-mm. Rupanya tidak sampai juga orang tuanya ke sini. Mm-mm. Nah, Mm-mm. setelah itu via surat. Lanjut kita ke surat Mm-mm. ya, Bu ya. Tapi tidak juga datang orang tuanya ke sini. Mm-mm. Alasannya sibuk. Nah, Mm-mm. setelah itu wali kelasnya, kan saya juga Mm-mm. sampaikan ke wali kelasnya kan, saya sudah mengirimkan Mm-mm. surat. Mm-mm. Wali kelasnya pun berusaha nih Mm-mm. untuk memanggil orang tua si anak ini via Mm-mm. telepon lagi ya Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tak diangkat. Sudah 3 kali wali kelasnya nelfon, tak Mm-mm. diangkat sama orang tuanya. Akhirnya Mm-mm. diangkatlah sama si bapak. Nah, Mm-mm. pada saat pembicaraan si bapak dengan wali kelas ini, eh, si bapak mengatakan bahwasanya Mm-mm. kalau ya seperti itu ibu, keluarkan saja anak saya. Mm-mm. Nah, jadi kan, maaf ya Bu Reni, Ya, boleh minum dulu Bu Reni sebentar? ya silahkan Bu. Jadi gini Bu Reni, Mm-mm. setelah itu eh, bapaknya pulang nih. Mm-mm. Kamu di kelas dia bilang, bapak nggak boleh ngomong gitu. Karena bapak ini sakit loh, dibilang seperti Mm-mm. itu. Jadi saya ingin bapak datang ke sekolah. Nah, setelah itu si bapak ini mungkin setelah teleponan dari wali kelas tadi, malamnya mungkin dia chat wali kelas ya Mm-mm. Bu ya. Dia bilang, Mm-mm. dia kirim foto, Bu, anak saya rupanya sakit. Ini obatnya. Nah, tapi kan kita nggak inginnya seperti itu ya Bu ya. Kita Mm-mm. inginnya tuh bapaknya datang ke sekolah. Kan sebelumnya kan si bapak atau orang tua anak ini kan menitipkan anaknya ke sekolah, datang ke sekolah kan untuk menitipkan anaknya. Mm-mm. Nah, ketika anaknya bermasalah, saya harapkan juga seperti itu. Gitu. Karena anak ini kan bukan hanya anak kita aja sebagai guru ya, Bu ya, tapi juga Mm-mm. dia juga anak, malah dia anak orang tuanya lagi ketimbang kita ya, Bu Ya. ya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi banyak hambatan yang Ibu Willy dapatkan ya untuk anak ini ya. Iya, Ibu. Eh, Intinya orang tuanya kalau boleh dikatakan eh, kurang kooperatif ya dalam proses apa namanya memberikan dukungan agar anaknya ini bersemangat ya kan Bu. Nah Iya, seharusnya Ibu. kan apa ya Bu ya kita mendapatkan dari orang tuanya ini eh, kerjasama. Tentu Bu Willy mengharapkan seperti itu ya kan Bu. Nah, Iya, Ibu Reni. kira-kira dari hambatan-hambatan yang Bu Willy hadapi ini, Bu Willy punya apa namanya semacam rencana atau solusi lain nggak kira-kira? Saya sih punya rencana, Bu. Solusi lain nih. Cuman seperti mungkin kalau orang tuanya nggak datang juga, saya dan wali kelas akan melakukan home visit gitu. Oh iya, Mm-mm. melakukan home visit ya. Cuman kami pikir kan kalau home visit ke rumahnya pasti nggak ada orangnya ya Bu ya. Karena Iya orang betul. tuanya aja sibuk bekerja nih cerita dia Mm, kan mm, Bu. mm, mm, Nah mm. mungkin kami akan mendatangi tempat kerja ibunya kali ya Bu ya. Oh iya, jadi langkah-langkah Bu Willy untuk home visit ini kira-kira apa saja kira-kira? Langkah-langkah sebelum home visit itu Bu Willy harus bagaimana saja kira-kira? Langkah-langkah home visit itu ya seperti kita sudah melihat, kita sudah mengirim surat ya Bu ya. Iya, iya. Tidak Heeh. ada juga, nah Mm, jika kita tidak ada kejelasan juga, ya otomatis kita ngejar ya Bu ya.
ngejar Mm-mm. apa namanya nih, ngejar target lagi. Kita yang Mm-mm. turun, turun Mm-mm. tangan langsung untuk observasi, Mm-mm. untuk melakukan home Ya, visit oke, ya Bu. iya, Mm-mm. oke, baiklah. Jadi untuk home visit ini, Bu Willy, kira-kira perlu nggak melakukan apa namanya, komunikasikah atau apa? Jadi yang saya maksudkan di sini apakah ada pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Willy dalam melakukan home visit ini? Ada wali kelasnya, wali kelas ya Bu ya. Oh, Dan oke. surat izin dari kepala sekolah gitu. Biasanya Oke, kami minta baiklah. persetujuan dengan kepala sekolah untuk melakukan home visit gitu. Oke, jadi tentunya harus ada juga dukungan dari pihak lain ya Bu ya, seperti dari kepala sekolah, tentunya Mm-mm. juga harus mengetahui kegiatan home visit kita, kurang lebih gitu ya kan Bu? Iya Kemudian Ibu juga Reni. mungkin dari wali kelasnya, agar kita bisa mengetahui di mana anak kita ini tinggal, istilahnya tentang apa namanya, eh, identitas anak ini juga, seperti itu Iya. Bu ya. Oke, baiklah Bu Willy. Kira-kira Bu Willy memiliki komitmen seperti apa untuk anak kita ini agar ke depannya eh, bisa seperti yang kita harapkan? Komitmen saya ya Bu ya. Mm-mm. eh saya ingin eh bentar Kak, komitmen ditanya ya. Komitmennya kayak mana nih? Lupa ini terbayang nih komitmen. Gara budak-budak tuh dak Komitmen diduk itu dak diduk situ. waktu keyakinan diri untuk bisa apa menumbuhkan kesadaran anak-anak ini gitu. Oh, Saya berkomitmen apa keyakinan diri saya bahwa saya bisa menumbuhkan kesadaran oh, anak ini untuk bersemangat lagi ke sekolah gitu. sekolah. Oke, 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 oke. Oke, saya kakak tanya lagi ya. Ya, Oke. Oke, Bu Willy, setelah nanti Bu Willy melakukan home visit, kemudian juga sudah mungkin eh, berkomunikasi dengan orang tua. Nah, tentunya Bu Willy juga memiliki harapan dan komitmen terhadap anak ini. Kira-kira komitmen seperti apa yang ingin Bu Willy bangun terhadap anak ini? iya Bu, saya ingin berkomitmen. Mungkin saya akan menumbuhkan kesadaran penuh ya Bu ya, untuk anak ini bisa apa? Bersemangat lagi untuk ke sekolah dengan melakukan Oke. konseling perorangan. Mungkin saya akan memanggil siswanya secara pribadi ya Bu ya. Oke, oke. Gitu. Jadi Bu Willy mau melakukan apa percakapan secara pribadi dengan anak ini gitu ya Bu ya, Iya, semacam mm-mm. coaching juga ya gitu ya Bu ya dengan anak Iya ya ini. Bu. Sehingga nanti Mm, anak ini tentunya dia dia menyadari bahwa dalam dirinya itu ada potensi yang bisa kita kembangkan, bahwa dia itu kembangkan. juga memiliki kesempatan yang sama dengan teman-temannya. Kurang lebih Temannya. seperti itu ya kan Bu Willy ya. Iya Nah, Bu oke, Reni. kira-kira untuk membangun komitmen ini Bu Willy memiliki target berapa lama kira-kira bisa terwujud? Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa terwujud Bu Reni. Oke, insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, jika seandainya minggu ini bisa terwujud, berarti untuk anak ini masalahnya udah teratasi ya kan Bu ya. Nah, sehingga Iya Bu. kita bisa menciptakan kondisi ideal di sekolah kita, anak-anak yang apa namanya menyadari bahwa kewajiban mereka itu adalah belajar. Ya kan Bu, seperti itu. Nah, kira-kira dari rentang 1 sampai 10, Bu Willy ingin mencapai angka berapa pencapaiannya? Saya ingin ambil yang 9 deh Bu. Oke, kenapa Bu Willy menyisakan satu? Karena kalau 10 itu Ibu, itu sangat luar biasa, itu milik yang di atas saja buat 10 Bu. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa namanya segera terwujud ya Bu ya, sehingga kita bisa apa berharap agar kondisi ideal anak-anak yang apa namanya Bu, anak-anak yang bisa menyadari bahwa kewajibannya adalah belajar itu bisa terwujud ya kan Bu ya. Nah, jadi Bu Iya Bu. Willy boleh saya tanyakan kira-kira dari perbincangan kita di awal tadi, Bu Willy langkah apa kira-kira tadi Bu yang menjadi apa namanya yang menjadi eh, tujuan utamanya Bu Willy ingin mengambil tindakan apa tadi? Tindakannya itu
home visit ya Bu ya. Oke, ya bagus ya. Seperti home visit ya, salah satu langkah ya untuk Langkah ya Bu mengatasi ya. masalah kita ya Bu ya. Oke. Iya ya Jadi Bu. bagaimana perasaan Bu Willy setelah kita melakukan bincang-bincang ini? Apa yang Bu Willy rasakan? Saya sedikit lega Bu, sedikit senang. Bukan sedikit senang ya, tapi senang. Senang banget Ya. malah. Karena dari perbincangan ini saya jadi berpikir kemarin tuh saya agak buntu Bu Reni. Karena saya bingung sendiri gitu. Kalau sekarang saya udah tercerahkan, mungkin dibantu dengan Bu Reni sebagai coach saya, sebagai teman cerita saya. Jadi saya bisa berpikir lagi, oh ya, saya lupa tadi tuh. Seharusnya kan saya lebih memberikan semangat lagi kepada anak itu dengan cara konseling perorangan ya Bu Reni ya. Mungkin itu akan lebih baik ya Bu ya. Jadi Iya, biar iya, anaknya iya. dulu nih menemukan semangatnya anak ini gitu. Iya, iya, iya. Oke, baiklah Bu Willy. Alhamdulillah ya. Dari bincang-bincang kita sedikit ini, kita jadi menambah ilmu kita lagi, kita jadi menambah wawasan kita lagi, dan kita jadi menemukan solusi dari satu hal yang mengganggu pikiran kita. Oke, Bu Willy, baiklah, saya ada kegiatan lain. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi. Terima Oke kasih, Bu Bu Willy. Reni. Sayang terima kasih Bu Reni. Terima kasih ya Bu Reni. Oke, sama-sama. Saya pamit dulu Bu Reni. Assalamualaikum. Oke, Bu Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, Bu Reni, luar biasa sekali proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama rekan Ibu ya, Ibu Willy tadi. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat di sini, Ibu telah melakukan berbagai trik sesuai dengan alur tirta ya, Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching pada hari ini? Yang saya rasakan, saya seperti merasakan lega juga ya Bu ya. Artinya di sini saya bisa mendampingi teman saya untuk berbagi permasalahan tapi mencari solusi. Nah, di sini saya merasa lega karena di sini teman saya ternyata bisa menemukan solusi permasalahannya itu sendiri gitu. Setelah perbincangan-perbincangan yang kami lakukan, menemukan beberapa langkah terkait anak didiknya yang tidak datang ke sekolah. Jadi kami menemukan beberapa langkah pemecahan masalah, dan langkah-langkah tersebut alhamdulillah ditemukan oleh teman saya sendiri juga, seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Baiklah Ibu Reni, pada saat coaching, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang diharapkan, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan sesuai dengan indikator, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, itu saya sudah dengarkan, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman saya atau coach. Kemudian dari apa yang saya dengarkan, apa yang saya amati, saya mengambil beberapa poin-poin penting dari hal-hal yang disampaikan oleh oleh teman saya tersebut. Sehingga dari pernyataan-pernyataan teman saya tersebut, saya jadi menemukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot yang mampu menggiring teman saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Ibu. Oke, baiklah. Jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan ataupun pengembangan yang Ibu ini harapkan pada sesi percakapan di proses coaching ini. Baiklah Bu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan proses coaching yang telah terlaksana tadinya. Nah, untuk proses coaching yang telah Ibu lakukan mulai dari tahapan-tahapan sesuai dengan alur tirta, situ sudah nampak semua ya Bu ya. Mulai dari bagaimana di awal tadi sudah mengajak rekan Ibu yang mendapatkan suatu permasalahan, di situ adanya kenyamanan, adanya saling keterbukaan, kemudian di sini adanya penyampaian dengan pertanyaan-pertanyaan
bagaimana, sehingga di sini juga saya sudah mengamati, sudah nampak tujuan umumnya, kemudian di sini sudah nampak juga bagaimana cara Ibu menggiring dari pertanyaan-pertanyaan. Di sini sudah nampak identifikasi masalahnya, kemudian adanya rencana aksi maupun komitmen yang dilaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, untuk bagaimana proses Ibu mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan Ibu tadi sudah terlihat, sudah sangat bagus sekali Bu. Ibu sudah memberikan perhatian yang penuh, kemudian memberikan suatu percakapan, namun tujuannya adalah solusi Bu yang dilakukan, dan rekan Ibu juga merasa adanya keterbukaan, kenyamanan, dan perasaan yang sangat lega, dan karena adanya solusi dari dirinya sendiri. Walaupun Ibu tidak memberikan solusi, tapi Ibu menggiring pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan alur percakapan Tirta. Nah, untuk Ibu, jadi di sini kompetensi yang sudah tercapai sudah sangat baik sekali Bu, berdasarkan proses coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan melalui alur kita proses coaching? Oke, potensi yang ingin saya kembangkan lagi tentunya tidak jauh dari kompetensi inti coaching-nya Bu ya. Saya ingin menjadi teman yang bisa memberikan pencerahan kepada teman saya, dan arti kata di sini mengiring teman saya untuk menemukan solusi dari apa yang dia hadapi. Nah, jadi tentunya saya pada saat teman saya berbicara, saya harus menghadirkan diri secara penuh atau kehadiran penuh, kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian dari menjadi pendengar yang aktif itu saya ingin mengasah kembali kemampuan saya untuk lebih tajam dalam mengolah apa yang disampaikan oleh teman tersebut, sehingga itu menjadi pertanyaan terbuka dan berbobot, sehingga mampu menggiring teman saya menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Itu. Ya, baiklah, luar biasa Bu Reni. Semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan, kemudian juga semoga kompetensi yang dimiliki ini dapat selalu terasah dengan melakukan praktek-praktek coaching ya Bu ya, supaya ilmu kita dapat semakin berkembang, dan dengan hal berkembang kita juga saling berbagi, kemudian mendapatkan amalan ibadah ya, intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah, kira-kira Ibu ini ada nggak yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini? Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Liza karena sudah menyediakan waktunya untuk memberikan pengamatan terhadap proses coaching yang saya lakukan. Jadi saya bisa mendapatkan gambaran juga Bu, seperti apa menjadi seorang coach yang mampu mendengarkan dengan hati itu, tanpa asumsi, tanpa judgement, tanpa asosiasi. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan itu Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Reni. Semoga harapan kita dapat terwujud ke depannya lebih baik lagi Bu Reni. Oke Bu Reni, ini hanya ini saja pertemuan kita. Secara keseluruhan luar biasa sekali. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Bu Reni, selamat pagi Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.